Politeknik Makassar. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tasya Julia Putri. Nama saya Nazwani Latifah. Nama saya Salwa Sabila. Nama saya Ipada Mayanti. Saya Wida Hasanah Amala. Latar belakang. Kasus ini terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Ketika seorang bayi perempuan lahir pada tanggal 22 Agustus di Puskesmas Patingaloang, Kecamatan Ujung Tanah. Bayi tersebut terlahir dengan kelainan anencefali, yakni kondisi bawaan lahir di mana sebagian besar tengkorak dan otak tidak terbentuk sempurna. Bayi ini merupakan anak dari pasangan Akbar Hasan, seorang tukang beca, dan Subaidah yang berasal dari keluarga kurang mampu. Melihat kondisi bayi yang sangat kritis, pihak Puskesmas segera merujuk pasien ke RS Wahidin Sudirohusodo, Makassar. Rumah sakit rujukan terbesar di Sulawesi Selatan yang memiliki fasilitas lengkap untuk penanganan kasus kelainan berat. Namun, pihak rumah sakit menolak untuk menerima bayi tersebut karena keluarga tidak memiliki kartu bantuan tunai langsung. Kartu yang saat itu menjadi syarat administratif bagi pasien miskin penerima bantuan kesehatan dari pemerintah. Akibat penolakan itu, bayi tidak segera mendapatkan perawatan medis lanjutan dan hanya mampu bertahan hidup selama 2 hari. Sebelum akhirnya meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit Labuang Baji, rumah sakit lain yang bersedia merawat bayi tersebut. Kasus ini menimbulkan reaksi publik dan kecaman luas karena menunjukkan adanya pertentangan antara kewajiban kemanusiaan dan prosedur administratif, serta memperlihatkan lemahnya sistem pelayanan kesehatan bagi warga miskin di Indonesia. Isu hukum yang ditimbul. Hak atas pelayanan kesehatan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Penolakan pasien dengan alasan administratif bertentangan dengan prinsip non-diskriminatif dalam pelayanan kesehatan. Kewajiban rumah sakit untuk memberikan pelayanan gawat darurat Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Pasal 32 ayat 2 mengatur bahwa rumah sakit dilarang menolong pasien dalam keadaan darurat, termasuk karena alasan tidak memiliki biaya. Dengan demikian, tindakan rumah sakit Wahidin yang menolak pasien bayi dalam kondisi darurat dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum, administratif, dan moral. Fungsi sosial rumah sakit pasal 3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, rumah sakit berfungsi memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dengan prinsip fungsi sosial, bukan semata mengejar keuntungan. Rumah sakit Wahidin sebagai rumah sakit pemerintah seharusnya menempatkan nilai kemanusiaan di atas kepentingan administratif. Tanggung jawab pemerintah pasal 14 Undang-Undang Kesehatan, pemerintah wajib menjamin tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan yang layak bagi seluruh rakyat, khususnya masyarakat miskin. Dalam hal ini, pemerintah daerah maupun pusat juga turut bertanggung jawab karena kegagalan sistem pembiayaan tunggal dana BTL menyebabkan rumah sakit kesulitan melayani pasien miskin. Etika kedokteran. Dalam keadaan etika kedokteran terdapat 4 prinsip utama yang menjadi landasan moral profesi medis. Yang pertama yaitu ada beneficence atau berbuat baik. Dokter dan tenaga medis wajib melakukan tindakan terbaik bagi pasien untuk menyelamatkan hidup atau meringankan penderitaan, terlepas dari status sosial dan atau ekonomi pasien. Dalam kasus ini, menolak bayi tanpa tindakan apapun bertentangan dengan prinsip beneficence. Yang kedua ada non-maleficence atau tidak merugikan. Prinsip ini mewajibkan tenaga medis untuk tidak menyebabkan bahaya pada pasien.
dengan menolak pasien dalam kondisi darurat, rumah sakit secara tidak langsung menyebabkan kerugian fatal atau kematian bayi. Yang ketiga, ada justice atau keadilan. Setiap pasien berhak atas perlakuan yang adil dan setara dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Menolak pasien miskin tetapi melayani pasien berbayar merupakan bentuk ketidakadilan sosial dan pelanggaran etika profesi. Yang keempat, ada respect for autonomy atau menghormati hak pasien. Setiap pasien atau keluarga memiliki hak untuk mendapatkan penjelasan, pilihan, dan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhannya. Dalam kasus ini, keluarga bahkan tidak diberikan kesempatan untuk berdialog secara layak mengenai solusi perawatan bayi. Selanjutnya ada analisis yuridis dan moral. Dari sisi hukum positif, tindakan Rumah Sakit Wahidin tidak dapat dibenarkan karena yang pertama, melanggar pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Rumah Sakit yang berisikan larangan menolak pasien gawat darurat. Yang kedua, melanggar pasal 190 KUHP jika akibat penolakan pasien menyebabkan kematian dapat dipidana. Bertentangan dengan pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Kesehatan tentang hak setiap warga atas pelayanan kesehatan. Dari sisi moral dan etika, tindakan tersebut menunjukkan bahwa sistem pelayanan kesehatan masih lebih mementingkan prosedur administratif daripada jiwa manusia. Profesi medis sejatinya berlandaskan nilai altruisme dan kemanusiaan universal yang seharusnya tidak tunduk pada kendala birokrasi semata. Selanjutnya ada argumen rumah sakit dan evaluasinya. Argumen Rumah Sakit Wahidin berisikan yang pertama, tidak adanya kartu BTL membuat rumah sakit tidak memiliki dasar untuk membiayakan pasien miskin. Yang kedua, adanya tunggakan. Pemerintah membuat rumah sakit kesulitan secara finansial. Yang terakhir, rumah sakit khawatir disalahgunakan oleh pasien yang mengaku miskin tanpa adanya bukti. Terdapat evaluasi, alasan tersebut tidak dapat diterima karena dalam kondisi darurat medis, pertolongan harus diutamakan terlebih dahulu. Prinsipnya, perawat dahulu, administrasi kemudian. Sudah menjadi standar etik di seluruh dunia. Kesalahan administratif tidak boleh mengorbankan nyawa manusia. Dampak sosial dan moral dari kasus ini. Kasus ini menimbulkan kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit pemerintah dan tenaga medis. Selain itu, muncul sentimen sosial dan moral bahwa pelayanan kesehatan di Indonesia masih belum menjangkau kelompok miskin. Kasus ini juga membuka mata publik bahwa birokrasi kesehatan perlu reformasi serius agar tidak menimbulkan tragedi kemanusiaan serupa. Kesimpulan, kasus penolakan pelayanan medis terhadap bayi tanpa tulang tengkorak di RS Wahidin Makassar menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip kemanusiaan, etika kedokteran, dan hukum kesehatan. Rumah sakit seharusnya memberikan pertolongan tanpa membedakan status sosial atau administrasi seperti kepemilikan kartu BLT, terutama dalam kondisi gawat darurat. Penolakan tersebut tidak hanya melanggar Sumpah Dokter dan hak pasien atas pelayanan kesehatan yang adil dan merata sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992, Junto Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, tetapi juga mencerminkan lemahnya penerapan nilai moral dan tanggung jawab profesi medis. Kasus ini menjadi pelajaran penting bahwa aspek administratif tidak boleh menghalangi penyelamatan nyawa, serta perlu adanya pengawasan lebih ketat agar setiap tenaga medis menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan etika profesi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum